Selamat pagi, Guru. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih, Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa. Silakan. Guru dan teman-teman, marilah kita semua siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anakmu, panjatkan kehadiran yang kudus atas segala berkat, rahmat dan perlindungan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan pembelajaran kami. Kiranya kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ahmad, Andira, Hadir. Charlie, Hadir. Krista, Hadir. Clarissa Kondi, Jenny Opat, Hadir Ibu. Johan, Hadir Ibu. Kasih Tule, Claudia Santi Oki, Hadir Ibu. Luisa Sutal, Hadir Ibu. Magdalena Uskena, Hadir Ibu. Maria Glorita Kevi, Hadir Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dampak pembakaran senyawa. Dampak pembakaran senyawa hidrokarbon itu berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Lalu bagaimana cara untuk kita mencegah dampak tersebut? Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kira-kira siapa yang mengetahui bagaimana kita mempelajari atau apa fungsinya, manfaatnya kita harus mempelajari tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon? Iya. Agar kita bisa mengetahui apa saja dampak pembakaran hidrokarbon bagi kesehatan dan bagi lingkungan. Oke, baik. Menurut Juana itu manfaatnya itu adalah agar kita bisa mengetahui dampak terhadap kesehatan dan lingkungan dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tujuan kita itu adalah harus bisa menjelaskan apa itu dampak pembakaran terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua itu adalah mengetahui atau bisa menjelaskan dampak pembakaran terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana cara pencegahan dampak tersebut. Lanjutkan di sini. Jadi tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu tayang menggambar. Oke, coba ini kamu lihat gambar apa? Mobil dan Mobil motor. dan motor. Motor. Nah, setelah melihat gambar mobil dan motor, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Itu ada mobil, ada motor. Lalu tulisan apa dulu itu? Bensin. Berarti Bahan bakarnya bensin. oke, satu-satu. Bahan bakarnya juga bensin. Bahan bakar dari kendaraan merupakan bensin. Oke, ada lagi yang lain? Senyawa apa yang terkandung dalam bensin? Oke. Senyawa apa yang terkandung dalam bensin? Ada lagi? Ada yang lain? Setelah melihat gambar yang ditampilkan itu, oke. Coba
cukup 2 pertanyaan. Nah, menurut Elva itu tadi menanyakan bahwa senyawa apa yang terkandung dalam bensin. Lalu yang dari siapa tadi? Glorika tadi mengatakan bahwa dari gambar mobil dengan motor, ya toh, maka bahan bakar dari mobil atau motor tersebut itu adalah bensin. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Ini gambar apa? Asap. Asap yang keluar dari mana? Keluar dari asap kendaraan. Baik, ada yang mau bertanya? Oke, Apa saja senyawa yang terkandung dalam asap tersebut? apa saja senyawa yang terkandung dalam asap tersebut? Apa dampak pembakaran hidrokarbon khususnya bensin pada kesehatan manusia? Dampaknya apa? Dampak dari Hinda? Menurut saya dampak dari pembakaran yang berlebihan bagi manusia adalah manusia lebih banyak menghirup CO2 yang bisa mengakibatkan manusia bisa keracunan. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Hinda, bagus sekali. Manusia kalau menghirup asap terus-menerus akan keracunan. Yang lain? Oke, dan sedai? Oke, silakan. Pembakaran ini dari pabrik lebih besar, pembakarannya lebih besar. Kalau ataupun yang pembakaran di pabrik kecil. Baik, terima kasih Elsa Dai. Ada lagi? Itu tadi dampak pembakaran terhadap manusia. Lalu terhadap lingkungan? Dapat menyebabkan efek rumah kaca. Dapat menyebabkan efek rumah kaca. Lain lagi? Hinda? Dapat membuat polusi lingkungan menjadi tidak baik. Membuat polusi lingkungan menjadi kurang baik. Oke, lalu bagaimana cara kita mencegah? Cara pencegahan. Ya, Umiati silahkan. Dengan melakukan penghijauan. Ya, bagus sekali. Melakukan penghijauan. Ada lain lagi? Ya. Dengan mengurangi penggunaan bahan pupuk, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan juga mobil. Oke, mengurangi kendaraan bermotor ya toh? Ya. Atau mobil. Ada lain lagi? Oke, ini. Ayo. Menggunakan bahan bakar alternatif yang diperbarui dan ramah lingkungan. Oke. Iya, bagus. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Banyak pabrik atau terdapat banyak kendaraan. Oke, mengadakan penghijauan. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban Anda. Jawaban Anda ini adalah bersifat dugaan, ya toh? Hipotesis atau dugaan sementara. Maka oleh karena itu sebentar kita akan melihat jawaban yang lebih betul, tepat, berdasarkan kajian melalui diskusi kelompok yang akan kamu diskusikan, yang akan mengerjakan pada LKPD. Baik, sebelum itu Ibu tayangkan lagi sebuah video. Baik, setelah Ibu tayangkan video, maka apa yang kalian lihat tadi? Asap yang keluar dari Baik, setelah melihat video tadi, kira-kira apa yang menurut pendapat kalian, silahkan. Mengapa sepeda motor tersebut mengeluarkan asap? Mengapa sepeda motor tersebut mengeluarkan asap? Senyawa apa yang terkandung dalam pembakaran tersebut sehingga asap yang dikeluarkan lebih banyak dan tebal? Oke, senyawa apa yang terkandung dalam asap tersebut sehingga asap yang dikeluarkan dari kendaraan itu lebih banyak, oke? Silahkan kasih. Apa saja dampak asap pada kesehatan manusia?
Apa saja dampak asap bagi kesehatan manusia? Oke, cukup 3 pertanyaan dari video yang tadi dilihat. Maka sekarang kita mau menemukan jawaban. Kira-kira siapa yang bisa memberikan jawaban? Oke, Kinda. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Joanna. Menurut saya, mengapa asap tersebut keluar? Karena terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna. Oke, bagus. Karena terjadi proses pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan tersebut. Mungkin ada yang lain lagi? Baik, mungkin tidak ada lagi. Untuk mencari atau menentukan jawaban yang tepat tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, lalu bagaimana cara pencegahannya, maka dari sini kita akan membuat kelompok diskusi. Baik, kita hitung mulai dari Vanessa Sampai berapa? buat 5, hitung sampai 5. Silakan. 1, 2, 3, 4. Sudah? Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Satu. LKPD-nya sudah dibagikan. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan LKPD tersebut adalah 10 menit. Ya, langsung dikerjakan di LKPD. Silakan.
Kelompok 1 sebentar presentasi itu mulai dari soal nomor 2 maupun rancangan soal yang kedua. Terus kelompok 2 yang ketiga, nomor 3, kelompok 3 nomor 4, kelompok 4 nomor 5, kelompok 5 nomor 6. Semua bisa dapat bagian untuk presentasi. Nanti kesimpulannya sebentar dua orang buat ke situ. Baik, kita mulai dengan presentasi. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Maka waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, dan kelompok kami akan mempresentasikan tentang mengapa kendaraan tersebut mengeluarkan asap. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan nomor 2, mengapa kendaraan tersebut menghasilkan asap? Kendaraan tersebut menghasilkan asap karena terlalu banyak campuran bahan bakar yang menyebabkan bensin tidak tercampur dengan molekul udara sesuai rasio yang tepat, sehingga ketika bensin menyala busi tidak membakar dengan sempurna. Jika terlalu banyak campuran bahan bakar, maka emisi gas buang sisa pembakaran yang keluar dari knalpot akan lebih pekat dan pedih di mata. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Oke, Juana silakan. Apa dampak dari jika terlalu banyak campuran bahan bakar pada sepeda motor? Dampak dari terlalu banyak campuran bahan bakar pada motor. Masih ada lagi. Apakah rasio yang tepat untuk terjadi pembakaran yang sempurna?
bahan bakar yang menyebabkan bensin tidak bercampur. Sebutkan beberapa campuran bahan bakar yang menyebabkan bensin tidak bercampur. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Buana. Pertanyaannya adalah dampak dari terlalu banyak campuran bahan bakar pada motor. Bisa menimbulkan senyawa-senyawa baru yang mungkin lebih berbahaya bagi tubuh. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Niswita. Soal yang diberikan, berapakah rasio yang tepat untuk terjadi pembakaran yang sempurna? Rasio udara yang tepat harus sama dengan rasio dari minyak atau dari bensin tersebut ya. Misalnya bensin 5 liter, berarti rasio udara yang tepat juga harus 5 liter. Sekian. Baik, terima kasih. Demikianlah jawaban kami. Apakah kelompok Suta merasa paham dan pas dengan jawaban kami? Ya, kami merasa puas dan sesuai jawaban yang kalian berikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada kelompok lain yang mau menjawab. Silakan. Pertanyaan dari Dinda. Baik, pertanyaan dari kelompok Hinda. Soalnya sebutkan beberapa campuran bahan bakar yang menyebabkan bensin tidak tercampur. Bahan pencemar terutama terdapat dalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida atau CO, berbagai oksida nitrogen atau NO, dan sulfur atau SO, dan partikular debu termasuk timbel atau PB. Apakah kelompok Hinda merasa puas dengan jawaban kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami senang mendengar. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Jika ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Lanjut kelompok 2. Ya, Dinda Pemana Senang. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengapa saat apa yang terdapat dalam asap tersebut. Baik, kepada pemateri saya persilakan. Zat-zat apakah yang terdapat dalam asap tersebut? Bahan pencemar yang terutama terdapat di dalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida atau CO, berbagai oksida nitrogen atau NO, dan sulfur atau SO, dan partikulat debu termasuk tibel atau PB. Baik, sekian dari jawaban kami. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan. Pertanyaan dari kami, senyawa apakah yang membuat asap-asap tersebut bisa terbentuk? Saya ulangi sekali lagi, senyawa apakah yang membuat asap-asap tersebut bisa terbentuk? Baik, mungkin ada kelompok lain yang mau menjawab. Bantu menjawab. Apakah dampak dalam pembakaran hidrokarbon? Apakah dampak senyawa sulfur dalam pembakaran hidrokarbon?
silakan. Dampak dari pembakaran gas sulfur dioksida atau SO2 adalah menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif, oksida NO menghasilkan asap kabut atau SNOB. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Kasih yang sudah membantu kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompoknya Juan. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompoknya Kasih. Menurut kami, senyawa yang membuat asap-asap terbentuk adalah oksida nitrogen atau NOx. Bagaimana? Apakah jawaban dari kami, saudara Kasih dan teman-teman bisa menerima? Baik, kami dapat menerima jawaban tersebut. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang apakah zat-zat tersebut berbahaya bagi kesehatan. Jelaskan. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih. Nomor 4. Apakah zat-zat tersebut berbahaya bagi kesehatan? Jelaskan. Berbahaya karena zat-zat yang terkandung di dalam asap tersebut dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia, mulai dari sesak nafas, pusing, atau bahkan kematian. Sekian hasil presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Waktu dan kesempatan saya silakan. Oke, kepada kelompok Elva. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, zat apa yang menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia? Gas-gas yang dapat mengganggu kesehatan manusia yaitu gas karbon monoksida atau CO2 atau CO yang jika dihirup dalam kadar yang sedikit dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, lemas, dan bahkan mual-mual. Jika dihirup dalam jumlah yang lebih banyak akan menyebabkan kematian. Sekian jawaban dari kami. Apakah kelompok Elva puas? Terima kasih atas jawabannya. Apakah dari kelompok lain masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, kami akan menutup sesi tanya jawab ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Saya persilakan Joanna sebagai pemateri. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan dampak yang ditimbulkan dari zat-zat pembakaran hidrokarbon bagi tubuh kita. Dampak dari pembakaran hidrokarbon yaitu yang pertama, terdapat zat karbon monoksida atau CO2, yaitu gas pencemar udara yang sangat berbahaya bagi tubuh. Ia dapat berikatan dengan hemoglobin dalam tubuh sehingga pengikatan oksigen oleh darah menjadi terganggu. Bahkan kalau manusia menghirup gas karbon monoksida dalam kadar tinggi, resikonya adalah kematian. Jika dalam kadar sedikit,
dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mata kunang-kunang, lemas, dan mual-mual. Gas sulfur yang telah lama dikenal sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan seperti selaput, lender hidung, tenggorokan, dan saluran udara di dalam paru-paru. Tinggi kadarnya SO2 atau sulfur di udara merupakan salah satu penyebab terjadi hujan asam. Yang berikut, gas oksida nitrogen. Gas ini berkontribusi terhadap hujan asam dan pembentukan ozon di permukaan tanah yang dapat merusak ekosistem, hewan, dan kehidupan tanaman. Sekian dari jawaban kami. Baik, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, tanya sudah. Oh ini, Adi dengan. Oke, baik. Sarah, silakan. Apa penyebab dari terjadinya hujan asam yang berkaitan dengan majelis? Apa kaitannya dengan hujan asam? Baik, terima kasih. Oke, baik, kami akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari Sarah. Yang apa hubungannya terjadi hujan asam dengan pembakaran hidrokarbon? Dalam pembakaran hidrokarbon itu terdapat zat yang namanya sulfur. Jadi tingginya kadar sulfur di udara itu merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Apakah saudari Sarah puas dengan jawaban kami? Dari saudara. Baik, Adi, silakan. Sama. Kalau sama pertanyaan. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Jika tidak ada, kami akan menutup sesi tanya jawab, dan sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kita lanjut dengan kelompok 5. Oh, ini headset lagi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kepada pemateri Elva, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kami pada nomor 6. Berikan solusi bagaimana cara menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh asap tersebut. Solusi atau cara menanggulangi dampak yang ditimbulkan adalah: yang pertama, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor maupun mobil yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Yang keempat, penggunaan EFI atau Electronic Fuel Injection, sistem bahan bakar. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, kami persilahkan. Apa fungsi dari penghijauan dan zat-zat apa yang dapat ditarik dari penghijauan, serta apakah solusi yang kita lakukan hanya penghijauan dan pengurangan pemakaian kendaraan bermotor? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hinda. Apa fungsi dari penghijauan? Fungsi dari penghijauan tersebut adalah untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan.
Seperti gas yang dapat ditarik dari penghijauan itu adalah gas karbon dioksida. Karena itu merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sekian dan terima kasih. Ya, terus. Kemudian masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Apakah hanya penghijauan dan pengurangan penggunaan kendaraan saja yang bisa dapat kita lakukan agar terhindar dari pembakaran senyawa yang berlebihan? Oh, kita dapat menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar, serta penggunaan EFI atau Electronic Fuel Injection pada sistem bahan bakar. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kerja sistem EFI? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kasih. EFI atau Electronic Fuel Injection pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi gas polutan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya merasa sangat puas dan menghormati. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penggunaan kosakata, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, Oke, selanjutnya terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus kepada semua kelompok. Baik, terima kasih karena presentasi jawaban pertanyaan itu sangat bagus dan memuaskan bagi yang bertanya. Oke, selanjutnya dari sesi diskusi dan presentasi tadi tentang dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, lalu bagaimana cara pencegahan. Dari sini kita akan membuat suatu kesimpulan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau membuat kesimpulan, silakan ya. Dan diskusi kelompok kita dapat saya simpulkan bahwa pembakaran hidrokarbon itu pembakaran yang dibedakan menjadi dua, pembakaran secara sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran hidrokarbon secara tidak sempurna itu akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Dampak dari pembakaran tidak sempurna itu timbul senyawa polutan CO2, penyebab efek rumah kaca atau global warming. Gas CO2 dalam darah membentuk COHB yang bersifat racun, partikulat karbon dan timbal, dan gas sulfur menimbulkan hujan asam yang bersifat korosif. Langkah-langkah dalam mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon antara lain penghijauan, menggunakan sel bahan bakar atau fuel cell, penggunaan konverter katalik pada knalpot, dan penggunaan EFI atau Electronic Fuel Injection pada sistem bahan bakar. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh teman kita, Joanna. Mungkin ada lagi yang mau melengkapi, silakan Delta. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan tentang materi yang telah kita bahas serta kita diskusikan bersama. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa asap kendaraan dapat terjadi karena adanya pembakaran yang tidak sempurna. Asap kendaraan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia serta dapat mencemari lingkungan. Karena asap tersebut mengandung senyawa yang berbahaya seperti gas karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, gas belerang dioksida SO2, dan oksida nitrogen atau NOx. Dari dampak pembakaran tersebut, kita dapat mengatasinya dengan melakukan penghijauan, mengurangi pemakaian kendaraan, dan lebih menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman kita Elva yang sudah membuat suatu kesimpulan. Selanjutnya Ibu tanya dulu, apa yang kalian peroleh pada pembelajaran kita hari ini? dapat mengetahui dampak-dampak yang terdapat pada pembakaran yang tidak sempurna yang diakibatkan oleh pabrik maupun
kendaraan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, Elva, silakan. Kita dapat mengetahui senyawa yang berbahaya dalam asap. Oke, bisa mengetahui senyawa yang berbahaya pada asap dari dampak pembakaran. Ada lagi? Oke, Juana, Kita silakan. dapat mengetahui apa itu pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada pembakaran hidrokarbon. Oke, baik. Terima kasih. Ada 3 teman kita yang sudah memberikan masukan. Lalu saran untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, sarannya apa? Ya, silakan. Selanjutnya kita pakai video lagi agar biar lebih mudah mengerti. Oke, kita menggunakan video, ya toh, agar lebih paham atau mengerti materi. Ada lagi? Kasih. Agar pembelajaran ini lebih semangat lagi, karena hari ini mungkin sayu dan ada yang tidak semangat untuk pada. Oke, baik. Terima kasih kepada Kasih yang sudah memberikan saran. Selanjutnya kita sebelum menutup pembelajaran ini, maka Ibu ingatkan untuk mempelajari materi kita selanjutnya tentang konsep termokimia, materi tentang eksoterm dan endoterm. Mohon dipelajari agar saat pembelajaran bisa ada kolaborasi yang baik. Oke, maka setelah semua pembelajaran kita selesai pada hari ini, sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka saya meminta satu orang untuk memimpin kita untuk menutup doa, mengangkat doa untuk menutup pembelajaran kita. Silakan. Berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anakmu aturkan kehadiratmu yang kudus atas segala berkat, rahmat dan karunia yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah melindungi dan menyertai kami dari awal pembelajaran hingga terakhir. Semua dan firman ini kami satukan dalam perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, selamat pagi untuk kita semua.